FM Podcast kali ini akan membahas tentang transfer pemain, update, dan juga ya sedikit ngomongin bola ya. Banyak sih, ini semua kontennya ngomongin bola, ada nggak sedikit ya. Em, ya terima kasih yang sudah keep nontonin terus channel ini, termasuk FM Podcastnya. Gue mencoba untuk keep relevan dengan sepak bola, dengan berita-berita terbaru sampai ya sedikit menganalisa lah ya dengan kemampuan gue yang terbatas ini tentang sepak bola ya. Terus juga di minggu ini bakal ada FM Journey dan ada FM Talk. Mudah-mudahan FM Talknya keburu. Nah, ngomongin soal transfer, ini transfer banyak yang mengejutkan, terutama dari Erling Haaland ya. Mungkin lo semua udah pada tahu ya, karena ini pasti viral banget nih berita ini di dunia sepak bola, itu Erling Haaland ke Manchester City. Ternyata kok bisa harganya 60 juta, ternyata itu rilis clause-nya ya, rilis clause-nya si Erling Haaland, yang mana kalau misalkan di FM nih, pengetahuan FM ya, kalau lu dibeli seharga rilis clause-nya, minimum fee rilis clause-nya itu ya lu harus accept itu, nggak bisa ditolak gitu. 60 juta bro, 60 juta itu di bawah harganya Grealish ya, terus di bawah harganya Diaz, di bawah harganya De Bruyne. Menurut gue 60 juta untuk Erling Haaland ini murah sih menurut. Dan City itu cukup cerdas sih. Jadi di musim ini mereka gagal mendapatkan Harry Kane yang katanya mau ditaksir 120 juta tapi nggak dilepas sama Spurs. Tapi malahan dapetin Erling Haaland yang harganya 60 juta, setengahnya dari harganya Harry Kane ya. Ini keren banget sih City sih. Gua pun kalau misalkan bisa beli Erling Haaland ya di FM dengan harga 60 juta pasti gue beli sih. Nggak mungkin enggak, cuman ya nggak tahu mau nggak ya ke Newcastle gitu kan. Kalau duitnya ada ya, kalau City duitnya banyak banget. Lu udah ngabisin berapa duit sih untuk menjadi suksesornya Pep gitu ya, walaupun nggak dapetin UCL. Kalah di final lah, karena itu hina banget sih kalah sama Ancelotti. Gue masih nggak terima sih. Ini kayak emang kutukan ya gitu ya. Ya mudah-mudahan City di musim depan bersama Erling Haaland bisa dapetin UCL, dan kalau memang berhasil berarti Erling Haaland adalah pembelian pertama City yang mendapatkan di musim pertamanya langsung mendapatkan juara UCL gitu ya. Kok gue ngelihat City ini, gue kesebelan gue sama City ini sama seperti kesebelan gue dengan PSG gitu ya. Jadi pakai duit mulu pengen dapetin juara tuh. Pelatihnya udah Guardiola pula ya. Aneh sih, aneh. Gue nggak, harusnya City itu dilatih sama Zidane ya, karena Zidane sudah terbukti mendapatkan berapa sih 4 kali juara UCL ya bersama Madrid. Atau memang Madrid itu ditakdirkan untuk melaju di UCL dengan mudah, jadi siapapun pelatihnya bisa aja dapetin UCL, termasuk Ancelotti. Terus transfer berikutnya itu adalah Pogba katanya pengen balik lagi ke Juve. Kayaknya sih bakalan jadi ya, hampir jadi gitu ya, karena kan Pogba itu jarang dimainin di MU. Kenapa? Karena Pogba itu terlalu individualis, terlalu banyak main skill lah ya, terlalu banyak bawa bola sendirian gitu, egois lah mainnya gitu ya. Masukin ke sistem kayak Rangnick kan mainnya pakai sistem ya, bukan pakai individual. Itu kurang gitu sih Pogba tuh. Terlihat di Prancis juga kan ya, mainnya dibebas-bebasin aja gitu. Setiap pemain dibebasin melakukan individual skill gitu ya. Cocoknya tuh sama yang kayak gitu Pogba tuh. Dan mau balik lagi ke Juve. Ini Juve pinter juga, dia ngejual Pogba ratusan juta ya. Ratusan juta apa ya, gue lupa lagi. Ngejual Pogba mahal banget dah. Dibeli harusnya dengan harga murah sih sekarang, yang lebih murah dari harga penjualannya gitu. Kayaknya cocok aja sih Juventus bersama Allegri, yang mana Allegri juga nggak jago-jago banget taktiknya gitu ya. Ya terbukti Juventus juga nggak bisa ngangkat, padahal kan dia pelatih yang dipanggil kembali ya. Ya harusnya cocok aja sih Pogba di Serie A, apalagi Serie A lah. Serie A itu terkenal kalau misalkan pemain IPL main di Serie A jadi jago lagi gitu. Terus yang berikutnya Christiansen sama Frank Kessie fix ke Barca. Apakah gue sedih kehilangan Kessie? Ya sedihnya iya, cuman gimana ya? Ya gue sebagai Milanisti itu terbiasa
terbiasa ditinggalkan oleh bintangnya semenjak kepergian kakak. Jadi ya sebenarnya kepergian paling menyedihkan buat gue itu adalah kepergian kakak, sampai gue nangis gitu loh, ditinggalin sama kakak tuh Milan. Jadi kesini ditinggal sama Donnarumma lah, ditinggal sama Frank Kessie lah, terus nanti ditinggal sama siapa lagi ya? Ya udah, emang apa sih? Pelajaran terbesar buat hidup itu adalah keterpurukan ya. Gue terpuruk banget waktu ditinggal sama kakak. Jadi ketika sekarang pemain-pemain udah pergi ya udah biasa aja gitu. Ya udah fix ke Barca, terus sama Christiansen. Si Christiansen fix ke Barca. Gue nggak tahu nih Christiansen tuh. Kalau buat gue Christiansen defender yang biasa-biasa aja ya, bukan yang bagus banget gitu. Tapi Barca juga nggak punya regenerasi defender, cuman yang bagus Araujo doang. Eric Garcia itu lebih ke ball playing defender, cuman badannya tuh kecil, pendek gitu. Gue belum lihat sih kehebatannya Eric Garcia tuh kayak gimana gitu ya. Dia tuh masih terlalu muda sih menurut gue. Ya Christiansen bisa sih nolongin Barca ya, yang mana Lenglet, aduh kurang banget. Harusnya sih Christiansen oke, dari EPL juga ya, punya mental, udah pernah ngejuarain UEFA Cup juga, jadi harusnya bisa nolongin Barca sih. Terus yang berikutnya Griezmann lanjut sama Atleti, bagus karena Griezmann ini gajinya gede banget ya. Di FM juga gitu, paling susah tuh ngejual Griezmann tuh. Tapi ini beruntung di kehidupan nyata Griezmann pindah ke Atletico, gajinya mahal banget cuy. Terus Chiellini ke MLS, nggak usah gue bahas, gue nggak ngerti juga MLS. Rudiger ke Real Madrid, bagus juga ini. Jadi Rudiger sama Alba di tengah ya. Karena kalau dilihat si Eder Militao tuh nggak bagus-bagus banget ya. Dia punya speed tapi nggak tahu sih, menurut gue kurang aja Eder Militao tuh. Terus gue pernah lihat ya, karena dia telanjang ya, buka baju gitu di ruang ganti. Ini baju kok badannya gendut ya, lemaknya banyak gitu. Beda sama si Ramos gitu ya, udah tua tapi keker gitu kan. Ya kenapa lo mempermasalahkan keker sih atau enggaknya keker gitu kan? Ya defender cuy, badan lo harus keker cuy, kan harus main body lah apa segala macem gitu. Masa defendernya Madrid masih si Nacho gitu kan, Eder Militao, Jesus Vallejo gitu ya. Ya Rudiger ini bakalan memperkuat Madrid sih, bagus sih. Oke, next. Lewandowski, dia nggak mau memperpanjang kontraknya dengan Barca. Terus agentnya tuh pengen cepet-cepet Bayern ngasih tahu atau mengumumkan kalau mau ngejual si Lewandowski. Katanya sih agentnya prioritasnya pengen ke Barca ya. Wah, kalau Lewandowski ke Barca, anjing, Barca bagus banget musim depan. Pilihan strikernya banyak, ada Aubameyang, ada Depay gitu ya. Depay agak kurang juga sih. Terus sayapnya udah oke gitu kan, udah ada si Traore, udah ada Dembele, mungkin nanti Ansu Fati juga udah sembuh. Barca ngeri sih di musim depan sih. Defendernya Christiansen, udah ada Frank Kessie juga, yang tengahnya sekarang kan kurang ya. Busquets udah tua gitu kan. Terus tengahnya tuh struggle di area tengah sih, kayak kombinasinya tuh kurang aja. Kalau misalkan Frenkie de Jong dan Busquets gak main tuh kehilangan arah aja gitu. Jadi si Xavi tuh harus cari formula lain. Dan gue nggak yakin Frank Kessie tuh oke sebagai box to box, tapi kalau dijadikan DMF gue nggak yakin juga sih. Dia punya stamina yang bagus, dia bisa nusuk gitu ya. Gue nggak tahu sih bakalan dipakai sebagai apa gitu Kessie di Barca tuh. Dribblenya, controllingnya kurang juga sih menurut gue. Jadi kita lihat ya. Lewandowski ini gila sih, walaupun umurnya sekarang 30 plus gitu, tapi itu gila sih ini pemain sih. Beruntung banget lah Barca kalau dapetin Lewan gitu ya. Dan terakhir rumor tuh katanya Renato Sanchez dan Divock Origi bakalan ke Milan. Divock Origi ke Milan oke sih, karena Milan gak punya striker ya. Dan menurut gue Divock Origi cocok-cocok aja dengan Milan, karena dia kan punya finishing yang lumayan ya. Beberapa kali nolongin Liverpool juga, walaupun musim ini jarang main. Terus menurut gue Giroud sama Ibra tuh udah gak banget sih. Milan gak punya striker sih sekarang sih. Jadi ya ini
akan menjadi pembelian yang oke ya untuk Milan ya. Ditambah nanti kehilangan Kessie juga, jadi kehilangan Kessie, kedatangan Renato Sanchez oke juga. Katakan Yassin Adli juga bakalan kami, tapi nggak tahu di FM Yassin Adli jelek ya masa depannya, jadi nggak tahu. Mudah-mudahan di Milan jadi bagus. Terus kita ngomongin IPL nih kemarin hampir aja gue seneng ya. City udah kalah 2-0 dan gobloknya itu kenapa sih si West Ham tuh pakai bunuh diri segala. Yang lebih tolol lagi si Michael Antonio berhadapan dengan kiper gak gol. Aduh, tolol banget itu. Tolol daripada tolol itu coy. Kosong gak ada siapa-siapa. Lu bisa gocek, lu bisa chip gitu, tapi gak gol. Terus kan di sebelah sana tuh ada yang kosong, gak tahu si Bowen atau siapa. Ada yang kosong di sebelah sananya tuh. Panik dia coy. Sayang banget. Kalau City, gak tahu, gue sebel aja sih. Sebel sama Guardiola aja ini. Bukan berarti gue sebel sama orang ya, tapi ini orang kok jago-jago banget gitu. Gue tuh seneng banget melihat kehancuran tim yang mendominasi gitu. Jadi kalau City kalah bukan berarti gue ngefans sama Liverpool juga ya. Kalau City kalah dan gak jadi juara, ini epic sih. Ini epic sih Guardiola untuk pertama kalinya gak dapetin gelar apa-apa. Ini epic banget coy. Terus juga di posisi 3-4 4-5 atau 3-4, gue lupa lagi, bentar kita lihat dulu ya. Si Arsenal sama Spurs tuh standingnya 4 ya, benar 4-5. Jadi sekarang tuh Spurs udah naik ya, karena kemarin mereka berhasil mengalahkan Arsenal 3-0, terus berhasil mengalahkan itu juga apa sih kemarin terakhir Burnley juga 1-0. Gue nggak tahu kenapa ini Arsenal kayaknya dicurangin ya, kemarin kalah 3-0 tuh. Ini kartu merah yang nggak perlu sih menurut gue. Terus Spurs menang 1-0 lawan Burnley dan dia di atas Arsenal sekarang, beda 1 poin. Beda 2 poin. Tapi kalau Arsenal menang nanti jadinya beda 1 poin. Arsenal tuh bakalan melawan Newcastle bagus loh. Lumayan loh, Newcastle ada perkembangan loh. Bruno Guimaraes-nya oke loh. Di beberapa pertandingan terakhir dia tuh lawan City, lawan City dibantai. Ya, siapa yang bisa tahan lawan Liverpool, kalah 1-0. Liverpool aja cuma bisa ngegolin 1 gol loh. Terus lawan Norwich mereka menang 3-0. Lawan Leicester mereka menang 2-0, lawan Leicester loh, bro. Terus lawan Wolves. Jadi sebenarnya mereka mereka tuh mereka kemenangan beruntun ya. 4 kemenangan beruntun, terakhir itu sampai kalah sama Liverpool. Jadi gue nggak tahu kenapa nonton Arsenal tuh agak-agak ngilu gitu ya. Ini tim tuh nggak konsisten banget gitu. Ya, maksud gue ya itu perpaduan antara kalau misalkan lagi bagus ya menang beruntun, lagi kalah beruntun gitu. Dan terakhir kan Arsenal lawan Spurs kalah 3-0, lawan Leeds menang. Biasanya Arsenal tuh kalau udah kalah 1 kali kesananya kalah terus gitu. Ya jangan berharap dulu lah. Kalau menurut gua Arsenal masuk ke UEL juga masih untung sih. Ya siapa tahu Arsenal bisa juara UEL kan, setelah di final kalah sama Chelsea. Gitu, jadi ya bersyukurlah untuk fans Arsenal. Ya gimana lagi sih, pelatihnya Arteta sama kayak Milan dengan Piolinya. Oke, kita nyambung ke Serie A, ngomongin soal AC Milan gitu ya. Serie A tuh sekarang Inter sama Milan tuh beda 1 poin, dan kemenangan kejuara Scudetto akan didapatkan oleh siapa itu ditentukan oleh pertandingan terakhir. Ya sama kayak IPL ya. Kalau IPL tuh Liverpool nanti last match-nya itu sama Wolves, tapi sekarang juga sama Southampton ya. Lawan Southampton agak-agak sulit. Ralph Hasenhüttl terakhir sama Wolves, tapi mendingan menurut gue. Ini kan Liverpool tuh udah di FA juara, terus gue lihat Mo Salah cedera langsung ganti gitu. Kayaknya instruksi dari si Klopp tuh salah. Kalau lu ada kerasa dikit udah stop aja, ganti ya gitu. Sama seperti Van Dijk, Robertson gitu ya, diganti. Terus kalau misalkan Klopp memainkan full pemain inti melawan Southampton,
itu resiko yang diambil gede banget karena City ini konsisten. Jadi bisa dibilang menurut gue sih City itu udah pasti juara ya. Menurut gue ya. Kenapa? Karena melihat dari performance-nya City kemarin kepleset aja sih 2-2. Itu pun udah kalah 2-0 mereka bisa comeback 2-2. Jadi tim separkir bisnya tim tuh bisa ditembus sama City. Jadi City tuh kemungkinan juaranya besar banget. Jadi kalau misalkan Liverpool maksain main ngejar IPL, menurut gue itu keputusan yang konyol sih menurut gue ya. Sementara ada Champions League di depan mata, saatnya Liverpool membalas dendam, kan ada dendam pribadi gitu ya. Terutama untuk Mo Salah juga tuh, katanya di final dia pengen ketemu sama Madrid. Ya konyol sih kalau misalkan menurut gue, kalau gue jadi pelatih ya di FM nih ya, udah gue nyerah aja. Gue nyerah di IPL, udah istirahatin pemain aja gitu. Nggak usah dipaksa-paksain. Karena kan lebihnya ke gambling ya gitu ya. Tapi kalau UCL tuh lu bisa tentukan kemenangan lu sendiri. Kalau misalkan pemain lu fit. Nah, balik lagi ke Serie A. Di Serie A juga sama kondisinya. Milan sama Inter tuh 1 poin, tapi bedanya dua-duanya di sini fokus ke Serie A. Inter udah dapetin Coppa. Jadi kalau dapetin Serie A tuh ya udah jadi double winner ya. Nah, sekarang kita lihat di Serie A. Nah, posisi 3 udah aman sih 76, 69 kalau Napoli. Tapi Juventus ngapain juga ngejar Napoli ya. Di 4 besar udah nangkring juga, udah aman. Dan Napoli mau turun ke posisi 3 ya aman juga. Terus Lazio tuh bedanya dengan Napoli cukup jauh ya. Posisi 5 sama posisi 3 atau sama posisi 4 lah, lumayan juga gitu. Jadi kalaupun Lazio menang tuh nggak akan dapetin UCL juga sih. Misalkan Juve kalah, Lazio menang nggak akan dapetin UCL juga sih. Ini udah fix. AS Roma juga ini udah fix sih. Jadi UEL, Fiorentina udah sih. Jadi yang memang sengit itu ya 1-2 doang di Serie A tuh, Milan sama Inter. Nah terakhir Inter tuh lawan Sampdoria. Aduh, Sampdoria ecek-ecek banget. Gue pikir Inter pasti menang ya lawan Sampdoria, nggak mungkin kalah. Inter pasti menang. Mereka udah punya karakter, mereka punya pola permainan, punya rumus menang lah gitu ya. Mereka udah punya rumus menang dibandingkan Milan. Justru Milan lawan Sassuolo gue agak khawatir sih, karena terakhir lawan Sassuolo tuh Milan dimainin banget gitu, diserang habis-habisan sama Sassuolo. Milan nggak bisa ngapa-ngapain. Sassuolo ini tuh tim di posisi 11, kadang-kadang dia tuh jeleknya jelek banget, tapi bagusnya tuh bagus banget gitu. Lu lihat nggak sih terakhir golnya Domenico Berardi salto aja. Gila sih, ini penuh dengan pemain berbakat ya si Sassuolo ini tuh ya. Tuh lihat di beberapa pertandingan terakhir tuh mereka kalah-kalah terus, tapi sekalinya main bagus tuh bagus banget. Bangsat ini Sassuolo tuh. Mudah-mudahan ketika ketemu sama Milan, Sassuolo ini modenya mode jelek ya, mode apes gitu ya. Jadinya udah fair, Inter punya Coppa, Milan punya Scudetto gitu. Ya cuman itu kalau gue lihat, gue khawatir Inter yang juara. Kenapa? Karena menurut gue itu kemungkinannya sangat besar ya. Kemungkinannya sangat besar untuk Inter menjuarai Serie A. Kenapa? Karena Inter itu terakhir lawan Sampdoria dan mereka udah punya taktik menang gitu. Rumus taktik untuk menang gitu. Sementara Milan dengan Pioli itu agak-agak sama seperti Arteta ngelatih Arsenal, coy. Milan tuh nggak punya rumus menang taktiknya, modal mental doang, modal semangat gitu ya. Dari pemainnya lu nggak tahu harus, Milan tuh gak punya pemain yang menjadi tolak ukur kemenangan gitu. Kayak misalkan di City pemain yang memiliki tolak ukur untuk menang kayak De Bruyne. Kalau Liverpool pemain yang kalau misalkan main itu pasti menang ya Mo Salah, Sadio Mane, Jota sama Diaz gitu ya. Terus apalagi Spurs ada Harry Kane, ada Son gitu. Milan tuh nggak punya siapa. Rafael Leao tuh masih nggak stabil gitu, masih kurang gitu Rafael Leao tuh. Ditambah pelatihnya juga Pioli tuh pakai double pivot biasa gitu, kayaknya ngasih instruksi ke pemainnya itu ya udahlah, ya udah coy main aja gitu.
Walaupun beberapa kali gue lihat emang agak-agak ada sih strateginya, cuman ngebosenin banget kalau gue lihat Milan main tuh ya, temponya lambat gitu. Ya Milan menurut gue nggak punya rumus menang. Kemarin menang 2-0 pun waktu golnya Leo itu pelanggaran ke Atalanta sih harusnya sih ya. Gue nggak tahu kenapa nggak jadi pelanggaran, itu bener-bener pelanggaran. Terus Leo bawa langsung golnya juga gol ngolong gitu ya, bolanya tuh ngolong ke kiper, yang mana itu kipernya lagi jelek aja sih. Terus si Theo Hernandez bawa dari tengah, dari belakang ke depan langsung gol. Itu kan bukan dari set play ya, bukan dari skema permainan gitu, itu dari individual gitu kan. Milan tuh bener-bener ngandelin mental dan skill individual. Nah itulah yang gua nggak yakin dari Pioli. Ketika pemain lagi, kan namanya pemain gitu ya, orang gitu ya kan, kadang-kadang bagus banget, kadang-kadang jelek. Lu kalau main FM juga sama kan, kadang-kadang pemain itu tuh ratingnya bagus, kadang-kadang jeleknya tuh jelek banget gitu. Kenapa? Yang nama juga manusia itu rentan membuat kesalahan. Manusia itu punya hati gitu. Ketika hati tidak sejalan dengan mood, tidak sejalan dengan tenaga, dengan keinginan gitu, udah tuh coy, dia nggak akan nunjukin performa maksimal gitu. Dan kalau pemain-pemain ini tidak menunjukkan performa maksimal, yang ngaruh ke hasil akhir juga. Karena ya itu tadi, nggak sama sistem. Kecuali kalau sistem yang bermain ya itu bisa mengeliminasi resiko sih. Dimana kalau misalkan pemainnya secara emosional, secara mental tidak stabil atau sedang turun, tapi kan lu punya sistem gitu ya. Sistem itu yang membuat menang, dan sistem itu gue lihat di Inter gitu. Sementara Milan tuh nggak ada sistem cuy, bener-bener ngandelin individual gitu. Yang gue ngerinya apa? Pertandingan melawan kemarin tuh lawan apa sih? Lawan Atalanta kemarin. Fans Milanisti di Italia itu penuh banget nyanyiin, kata oh merinding di sana gitu kan. Ya tidak menutup kemungkinan di pertandingan terakhir itu makin gila lagi fans Milan. Yang mana ekspektasi itu makin tinggi coy. Ketika ekspektasi makin tinggi, gue takut Milanistik tuh kecewa banget gitu. Gua pun sama seperti itu. Sebenarnya ini tuh momen banget Milan untuk menjuarai Scudetto, karena kalau nggak musim ini ya kapan lagi? Kapan lagi coy? Pioli coy, pelatihnya Pioli. Kapan lagi pelatih Pioli dengan pemain yang pas-pasan itu bisa menjuarai Scudetto? Kapan lagi coy? Nggak ada gitu. Ditambah lagi kan Juventus lagi jelek, Lazio lagi jelek, paling Napoli agak-agak oke, itu pun nggak konsisten. Roma emang jelek gitu ya. Terus Inter juga lagi apes gitu. Biasanya tim-tim ini yang bikin susah nih. Tim-tim yang bikin susah ini tuh lagi performanya lagi nggak bagus juga. Jadi Milan tuh didukung dengan performa pesaingnya yang lagi kurang gitu. Makanya menurut gue ini saatnya untuk dapetin Scudetto kalau mau gitu ya, karena udah di depan mata banget coy. Tapi gue takut yang gue takutkan, semakin ekspektasi kita semakin tinggi, jatuhnya juga semakin sakit gitu. Ditambah lagi kalau Milan gak juara, Inter double winner. Itu tuh yang bikin udah mah ekspektasi jatuhnya sakit banget. Tim pesaing dapetin double winner coy. Perpaduan antara kecewa dan iri anjing. Jadi menurut gue ya, buat Milanisti, jangan berekspektasi terlalu tinggi, jangan sombong dulu ya. Boleh lah lu kalau misalkan udah juara Scudetto, lu boleh bully-bully Inter silakan. Tapi kalau lu udah juara Scudetto, sebelum juara Scudetto, sebelum hasil akhir melawan Sassuolo, harusnya lawan Sassuolo menang sih. Jangan ngarap Inter kalah, karena Inter menurut gue bakalan menang juga. Itu harusnya lawan Sassuolo harus menang ya, lawan Sassuolo harus menang. Kalau udah menang lawan Sassuolo, hasil akhir sudah kelihatan, bolehlah tuh euforia, terserah lah, karena Scudetto-nya udah pasti gitu. Tapi kalau sebelum pertandingan, jangan. Milanisti manapun ya, karena gue tahu ya Milanisti itu nggak sombong, orang-orang itu nggak songong gitu ya. Milanisti ya mungkin songong di masanya ya, waktu Ancelotti beberapa kali mendapatkan UCL, tapi sekarang tuh gue tahu Milanisti itu hanya bisa down to earth ya, sama seperti gue down to earth, karena sudah 1 dekade tidak mendapatkan prestasi gitu. Inilah saatnya. Ya kalau gue sendiri sih berusaha untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi, berusaha menerima dulu dari sekarang kalau seandainya Inter dapat double winner.
Sassuolo bukan lawan yang mudah. Jadi ya shit man. Semoga Milan bisa ya, mudah-mudahan bisa. Oke. Ya, terima kasih yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Share dan subscribe, oke? Thanks.